Oke, lihat ya. The mouse deer and the crocodile. Lihat. Bisakah kita menemukan to be di dalam teks ini? Pertama, lihat yang kalimat pertama. There were, itu termasuk were-nya adalah to be, ya. Cuma polanya itu adalah, polanya apa? Polanya adalah there to be noun. Silakan kalau mau ditulis, ya. Sehingga nanti kalau kamu membaca bisa ya there to be noun. Itu dalam bahasa Indonesia artinya ada. Sehingga nanti kalau kita mau buat kalimat dalam bahasa Inggris ada buku di meja. Jadi tinggal itu sama there apa? There apa? There is a book, ya. Jadi sama dengan there were mouse deer, gitu ya. There were mouse deer sama dengan there is a book. Ya, karena is itu sebuah. Kalau ada banyak buku, there are many books. Kenapa ini were? Karena lampau, ya. Peristiwa lampau. Ya, naratif biasanya lampau. Jangan lupa ya, itu nanti kegunaannya diantaranya ketika kita mau menulis. Juga ketika melihat teks TOEFL, ya, ketika muncul there, cari apakah ada word-nya enggak. Kalau enggak ada, berarti itu nanti yang dipilih. Biasanya mencari yang salah. Dalam teks TOEFL itu ada mencari yang salah. Atau mungkin word, harusnya are tapi tulis were, atau harusnya were tapi tulis are. To be yang lain, lihat. The mouse deer was thirsty. Nah, di sini rumusnya adalah subjek, mouse deer-nya subjek, was-nya adalah to be, lalu thirsty-nya komplement. Nah, namanya komplement itu bisa berupa tidak hanya sifat. Ayo, siapa bisa memberikan contoh yang lain selain sifat? Ya, ini kan the mouse deer was thirsty kan sifat. Ya, jadi apa mouse deer apa? Kijangnya haus. Ya, maka sifat. Bisakah kata lain selain sifat? Bisa berupa benda. Ibu saya perawat. My mother is a nurse. Kalau sifat lagi, ibu saya sedih. My mother is nge-nurse. Betul nggak? Bahasa apa itu? Ya, is sad. Kalau benda, my mother is a nurse. Ayah dokter, my father is dokter, gitu kan? Jadi bisa benda, bisa sifat. Apakah bisa yang lain? Di mana ayahmu? Coba Inggriskan. Ayah saya di Jakarta. Say, my father is in Jakarta. Sama enggak? Sama enggak itu rumusnya? Mouse deer was thirsty. My father is in Jakarta. Berarti komplementnya berupa keterangan tempat, ya. Di mana kucing itu? The cat is under the table, ya. Di mana ayamnya? Ayamnya ada di dapur. The chicken is in the kitchen. Coba ayam di dapur 10 kali. Chicken in the kitchen. Ayo 10 kali. Bisa enggak? Siapa bisa? Kawan? 10 kali. Ayam di dapur. Ayo. Chicken in the kitchen. Chicken in the kitchen. Ayo. Ya, siapa mencoba? Gak apa-apa, pelan aja. Nih mas, 10 kali yuk. Ayo. Siapa? Ya. Ya, chicken. Ya, bagus ya. Ayo, siapa lagi mencoba? Ayo. Iya, chicken itu nanti akhirnya lama-lama jadi icik. Ya, good, bagus ya. Jadi nanti sebelum tidur ya, 100 kali ya. Mirip ya, chicken kitchen. Ya, kalau bahasa Inggrisnya memang the chicken is in the kitchen. Sama dengan tadi ya. Ya, sama dengan yang the mouse deer was thirsty. Ya, the mouse deer was thirsty. Cuma thirstynya diganti dengan keterangan tempat atau adverb.
Adverb, gitu ya. Kemudian apakah hanya adverb, sifat dan benda? Bisa nggak yang lain? What is your hobby? Jawabnya apa? My hobby is reading. Lihat rumusnya sama nggak? Lihat. The mouse deer was thirsty. My hobby is reading. Nah, di situ tidak diartikan hobi saya sedang membaca, tapi hobi saya adalah seperti my father is a doctor. Jadi jangan lupa ya kalau kamu baca catatan gitu ya, bukan diartikan hobi saya sedang, tapi hobi saya adalah. Jadi jangan lupa kalau to be diikuti ing bisa diartikan sedang kalau itu kata kerja. Ya, he is drinking, he is eating, he is listening to the radio. Kemudian tapi kalau his hobby is reading, coba hobi saya menyanyi. Say in English. Ya, my hobby is singing. Ya. Di kamar mandi, say again. My hobby. Ya, tapi jangan dibolak-balik ya. Singingnya. Halo? Singingnya jangan kebalik bacanya. Nanti malah orang asing nggak tahu artinya, ya kan? Orang asing tanya kamu what is your hobby? My hobby is in the bathroom. Malah dia nggak tahu artinya kan? Ya, singing. Jadi itu bukan berarti sedang, tapi adalah. Ya, jadi lihat melihat kata the mouse was thirsty, kamu bisa buat kalimat my hobby is singing, my father is in the kitchen, my father is in the office, my mother is happy. Kemudian apa lagi? He is a governor, ya misalnya gitu ya. Lihat kembali, lihat mana lagi yang it, yang is, to be bukan maksudnya. Silakan lihat, mana lagi yang to be. Yuk lihat, tadi siapa menemukan? Ya, yaitu mana? Ya, the mouse was hungry, sama dengan thirsty, kata sifat. Satu lagi. Yuk. Ketemu? Tadi yang ada to be lagi ya, mana? Ya, yang mana ya? Yang tadi pasif mana ya? Ya, yang ada to be lagi. Ayo yang tadi menemukan siapa? Mana? Ini yang invited. Nah, lihat. You are invited. Ini juga to be. Tapi bedanya apa antara dengan the mouse was thirsty? Padahal sama-sama to be. Ayo, bedanya lihat are itu to be, tapi diikuti apa? Bukan sifat, ya kan? Bukan benda, bukan keterangan tempat, juga bukan gerund. Tahu gerund seperti my hobby is reading, itu readingnya adalah gerund, maka diartikan bukan sedang membaca, tapi adalah. Itu gerund, tahu gerund? Gerund itu bentuknya mirip kuda, kakinya 4. Oh iya, kamu tahu ya. Beda ya? Ya, itu bahasa Jawa ya. Jadi gerund namanya. Jadi bentuk kata kerja bentuk ing yang merupakan fungsinya sebagai benda. Lihat yang tadi nih. Yang invited, lihat. Sudah lihat yang invited? You are invited itu ternyata setelah to be diikuti verb 3. Setiap melihat to be diikuti verb 3 itu namanya kalimat apa? Namanya dalam bahasa Arab apa? Majhul ya? Ya. Kutiba, aparnya kutiba? Ditulis, diwajibkan. Duriba apa? Ya, itu sama ya. Jadi are diikuti verb 3. Jadi diartikan di. Jadi ketika kamu membaca cukup aja kamu di-invite. Gitu ya. Kamu di-invite. Baru lihat kamus invite. Jadi ketika kamu membaca cukup di-invite gitu ya. Ada lagi menemukan? Tidak ya?
Ya, sementara itu ya. Jadi ada beberapa, oh ya, lihat yang lain yang bisa membuat contoh selain to be yang diikuti oleh tadi, yang diikuti oleh komplement, kemudian to be yang diikuti oleh verb 3. Siapa bisa lagi menemukan? To be, ya sama dengan the tadi. Jadi to be diikuti komplement. Lihat, pernah mendengar dalam bahasa Indonesia senang jumpa dengan dia. Apa bahasa Inggrisnya? Iya, itu sebenarnya singkatan dari it is nice to meet you. Kalau dibuat rumusnya menjadi tulis dalam catatan it. It-nya adalah it, is-nya adalah to be, ya kan? It is. Nice-nya adalah sifat. It is happy, it is nice, it is important to learn English. Terus diikuti setelah to be adalah to verb 1. Silakan dalam catatan. It, ya kan? It is, kemudian is-nya to be, nice-nya adalah adjective, lalu to verb 1, to learn English. It is important to learn English. Ya, silakan tulis. It-nya ya it, is-nya to be, lalu nice-nya adjective, lalu to learn English to verb 1. Ya kan? Contoh lain kira-kira ya dalam bahasa Indonesia. Penting mempelajari bahasa Inggris. Inggrisnya, it is important to learn English. Adalah urgent menelpon dia sekarang. Apa? It is urgent. Penting juga artinya. To call him now. Adalah mendesak menghubungi dia sekarang. It is urgent to call him now. Ya, gitu ya. Itu contoh. Itu adalah to be yang lain dengan pola yang berbeda, ya. To be dengan pola yang berbeda. Ya. Juga adjektifnya bisa diganti noun. Misalnya apa? Adalah kebahagiaan saya bisa bicara depan Anda sekarang. Itu misalnya dalam pidato. Ayo saya in English. It is my happiness. My happiness kan sama dengan my book, benda kan? My friend, my house. It's my happiness karena benda, jadi happy menjadi tambah ness. Happiness. It's my happiness to be able to speak in front of you now. To deliver a speech in front of you now. Jadi nanti kalau pidato boleh memakai rumus itu. Ya. Jadi to be bisa diikuti apa tadi? Complement. To be bisa diikuti verb 3, kalimat pasif. To be bisa diikuti gerund, ya, his hobby is reading. To be bisa diikuti adjektif tapi plus to verb 1, ya. To be yang diikuti adjektif. It's nice to meet you. It's my happiness. Okay, good. Thank you.